Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Kembali lagi bersama Ibu pada pelajaran tematik tema 5. Kali ini kita ke subtema 3 ya, yaitu tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Sebelum belajar, kamu persiapkan buku tulis, buku paket, dan alat tulisnya. Setelah itu, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Kita mulai dengan pembelajaran yang pertama ya, halaman 109. Materi yang akan kita pelajari yang pertama membaca cerita tentang perubahan cuaca, mengidentifikasi dan menuliskan informasi terkait pengaruh keadaan cuaca. Yang kedua, menjelaskan cara dan menyelesaikan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menggunakan kombinasi garis bidang dan warna untuk membuat karya dekoratif. Ayo kita membaca cerita tentang pengaruh perubahan cuaca. Dalam bacaan tersebut ya, Ahmad sedang membaca surat ya dari kakaknya ya. Nah, setelah membaca, ayah berdiskusi merangkum isi surat yang tadi ya, diskusikan bersama temanmu di rumah ya untuk merangkum isi surat. Untuk memudahkan, buatlah dalam bentuk peta pikiran pada halaman 111 ya. Setelah membaca isi surat dari kakak Ahmad ya, lalu di sini dijawab apa yang diceritakan Ridwan, lalu kapan dan di mana terjadinya peristiwa yang diceritakan, siapa yang diceritakan dalam surat dari Ridwan ya, yaitu kakaknya Ahmad, bagaimana cara menghadapi peristiwa yang diceritakan, mengapa terjadi peristiwa yang diceritakan dalam surat. Setelah itu ayah menulis hasil diskusi tentang isi cerita dalam surat. Setelah menemukan jawaban dari pertanyaan dalam peta pikiran, tulis hasil diskusi kalian tentang isi cerita dalam surat ya pada kolom halaman 111. Lalu halaman 112, ayah mengamati gambar kebutuhan manusia berikut dengan seksama. Lalu klasifikasikan barang di atas sesuai dengan cuacanya. Misalnya nomor 1, kelengkapan cuaca saat hujan. Nah, di situ apa? Contohnya jas hujan. Lalu kelengkapan cuaca panas ya. Contohnya misalnya kipas angin ya. Kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Tinggal dilihat gambarnya. Ayo berlatih halaman 113 ya. Dilihat di sini mengerjakan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Nah, di situ dibaca dulu ya Ahmad. Nomor 1, soalnya Ahmad bersama kelompoknya sedang belajar bersama. Ia membawa sebuah apel yang akan dibagikan kepada temannya. Teman Ahmad ada 3 orang, yaitu Rasti, Wayan, dan Melani. Ahmad membelah apel yang dibawanya menjadi 4 bagian. Rasti, Wayan, dan Melani masing-masing mendapat 1 bagian apel. Demikian juga Ahmad yang mendapat 1 bagian. Berapa bagian yang diperoleh Rasti dan Wayan? Nah, jadi di sini apelnya tadi kan dibagi menjadi 4 bagian, ya. 4 bagian. 1 apel. 1 apel menjadi 4 bagian, sama dengan 1/4. Nah, jadi masing-masing Ahmad masing-masing ya, Melani 1/4 bagian dan Ahmad mendapat 1/4 bagian. Nah, untuk menjumlahkannya, kamu langsung menjumlahkan saja pembilangnya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Yang penyebutnya nggak usah karena sudah sama angka 4, jadi tulis 4 ya, 2/4. Dilanjut latihannya sampai nomor 2. Nah, lalu yang ini halaman 114, perhatikan gambar, tulislah nilai pecahan sesuai gambar di bawah ini. Nah, ini tadinya kan 1 bagian pepaya ya, dibagi menjadi 8. Jadi nilai pecahannya adalah 1 pepaya dibagi 8, jadi 1/8 ya. Lalu halaman 115, ayah berkreasi membuat poster ya. Pada musim hujan telah tiba dan hampir setiap hari turun hujan.
Di lingkungan sekitar banyak terjadi genangan air, botol minum, ember bekas atau barang-barang cekung bisa tergenang air. Hal itu tentu menjadi sarang nyamuk yang dapat menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, Ahmad ingin mengingatkan masyarakat agar membersihkan genangan air dan mengelola sampah dengan benar. Untuk mewujudkan niatnya, Ahmad membuat poster yang berisi mengingatkan agar membersihkan genangan air yang dapat menjadi sarang nyamuk. Nah, di situ ada, perhatikan contoh posternya ya. Ada gambar posternya menjaga kebersihan. Lalu ayah berlatih membuat poster tentang lingkungan. Ya, misalnya temanya tentang lingkungan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Pilih salah satu dari tema yang akan kamu jadikan poster. Ya, lalu bunyi tulisan yang akan kamu tuangkan dalam poster tersebut apa? Ditulis tulisannya ya. Halaman 116, untuk membuat poster, siapkan alat sebagai berikut. Yang pertama, kertas karton atau astro berwarna. Yang kedua, penggaris. Yang ketiga, pensil. Yang keempat, spidol. Nah, di situ ada langkah-langkah membuat posternya ya. Dibaca. Ya, potong kertas astro sesuai yang kalian inginkan. Yang kedua, buatlah garis bingkai di tepi kertas karton menggunakan pensil dan penggaris. Yang ketiga, tebakan garis bingkai menggunakan spidol. Yang keempat, hiasilah garis bingkai dengan gambar daunan atau bunga atau motif batik. Yang kelima, tulis kata bijak dalam poster sesuai tema. Yang keenam, warnailah poster kamu. Lalu kegiatan bersama orang tua itu tidak usah ya, bisa tanya jawab saja bersama orang tua. Oke, cukup sekian dari Ibu. Jika masih ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.